Takut bermasalah dengan RI, PM Malaysia minta MOU pekerja migran dipatuhi. Saya nak maklumkan bahawa online ini adalah sesuatu yang telah pun kita umumkan kepada dunia. Boleh kita gunakan kita punya sistem online. Takkanlah ada orang pula kata, no, tak boleh guna sistem online ni, yang pasal pula ini sistem yang kita gunakan. Jadi ianya bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk semua warga asing yang datang yang perlukan visa boleh buat secara online. Jangan menganggap bahwa Indonesia lebih butuh Malaysia. Kita juga bisa mengklaim Malaysia juga butuh Indonesia, ya. Jadi jangan menang-menangan lah seolah-olah Indonesia kalau nggak ada Malaysia mati gitu. Nggak ada cerita gitu-gitu ya. Selama ini banyak yang kasus-kasus kita tangani justru yang melalui sistem ini. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menginstruksikan kementerian negaranya yang mengurusi perekrutan dan penempatan pekerja migran untuk mematuhi nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU dengan Indonesia. Hal ini menyusul sikap Indonesia yang menghentikan pengiriman pekerja migran ke Malaysia. Penghentian pengiriman pekerja migran yang dilakukan itu karena Indonesia menilai ada pelanggaran di pihak Malaysia atas MOU yang telah disepakati. Instruksi Perdana Menteri Malaysia secara khusus disampaikan di Kementerian Sumber Daya Manusia atau Kemenaker Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri. Ismail Sabri mengatakan hal itu harus segera diselesaikan untuk menghindari masalah antara Malaysia dan Indonesia. Saya tidak mau masalah ini berlarut-larut. Saya sudah bilang ke mereka agar cepat diselesaikan karena saya takut kalau kita tidak melakukannya, kita akan bermasalah dengan Indonesia. Katanya seperti dikutip dari kantor berita Malaysia bernama Sabtu 16 Juli. Saat ditanya lebih lanjut, ia membantah MOU akan dibatalkan. Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono membenarkan pemerintah menghentikan sementara pengiriman pekerja migran baru ke Malaysia. Penghentian itu berlaku untuk semua sektor pekerjaan, ujarnya saat dikonfirmasi dari Antara 13 Juli. Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman pekerja migran itu berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik Indonesia melalui sistem MIT Online atau SMO. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauzia mengatakan penghentian sementara penempatan TKI ke Malaysia karena nota kesepakatan untuk menerapkan sistem satu kanal atau One Channel System OCS yang ditandatangani 1 April 2022 tidak diikuti. Ia mengatakan perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa masih ada penerapan sistem di luar yang telah disepakati bersama oleh dua negara, yaitu SMO yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Immigration Malaysia. Keputusan penghentian penempatan sementara pekerja migran ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur di Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia. Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia sudah menyatakan akan mengadakan pembahasan terkait hal itu dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Ida mengatakan optimistis hasil pembahasan antara dua kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif sehingga MOU terimplementasi dengan baik. Jakarta, pemerintah mengambil keputusan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia atau TKI ke Malaysia. Ternyata kebijakan ini merupakan rekomendasi dari Kedutaan Besar Indonesia di negeri jiran tersebut. Malaysia dinilai telah melanggar nota kesepahaman yang telah disepakati kedua negara. Ini terkuak dari hasil temuan perwakilan RI di Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauzia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MOU tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia pada tanggal 1 April 2022. Penandatanganan MOU tersebut turut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menurut Menaker, MOU tersebut merupakan bentuk itikad baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia. Mengingat MOU tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal atau One Channel System yang menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia. Kesepakatan dalam MOU tersebut tentunya didasarkan atas itikad baik oleh kedua negara, kata Menaker melalui siaran pers Biro Humas
Kemenaker Kamis 14 Juli 2022. Namun menurut Menaker, perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama oleh kedua negara, yaitu Sistem Made Online atau SMO yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Immigration Malaysia. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system, katanya. Menurutnya SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi karena membypass UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar. Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia sehingga terdapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI, katanya. Menaker menjelaskan keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia ini telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia. Menaker menambahkan berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu di mana Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia guna membahas persoalan tersebut. Menaker optimis hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MOU dapat terimplementasikan dengan baik. Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia sehingga apa yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya, pungkasnya.